Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, minggu ini kita akan melanjutkan pengajaran khusus bagi murid-murid Yesus bagian yang ketiga. Minggu lalu kita sudah diingatkan dan kita diajar bagaimana kita sebagai pengikut Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang istimewa. Kita adalah manusia-manusia yang berharga di mata Tuhan. Kenapa kita ini berharga di mata Tuhan? Karena dengan bukti Yesus turun ke dunia, Dia rela menjadi manusia sama seperti kita. Dia melakukan karya yang terbesar, yaitu melakukan karya penebusan dan penyelamatan kepada seluruh umat manusia atas segala dosa-dosanya. Kenapa Bapak Saudaraku? Karena satu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, yaitu menebus dosanya sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa menebus dosanya sendiri, kecuali Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang menebusnya. Amin saudaraku. Oleh sebab itu Tuhan juga ingin supaya kita tidak menyangkalinya, yaitu menyangkali perbuatan karya terbesar ini, yaitu karya keselamatan di dalam Yesus Kristus di atas kayu salib. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita akan lanjutkan minggu ini dengan pengajaran khusus dengan satu ayat saja, yaitu di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, "Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni." Akan saya bandingkan dengan versi yang lain di dalam King James Version. Firman Tuhan berkata, "And whosoever shall speak a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But unto him that blasphemeth against the Holy Ghost, it shall not be forgiven." Ayat ini memberikan pengertian. Dan barang siapa mengucapkan sepatah kata melawan anak manusia, itu akan diampuni. Tetapi dia yang menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Ada sedikit perbedaan, yaitu di dalam versi Indonesia dikatakan setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Sedangkan dalam versi King James dikatakan barang siapa mengucapkan sepatah kata melawan anak manusia, itu akan diampuni. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini cuma satu namun dalam maknanya. Dan ini akan saya bagi menjadi dua bagian. Ya, yang pertama yaitu melawan anak manusia atau Yesus dengan mengucapkan sepatah kata akan diampuni. Jadi apapun yang dikatakan tentang Yesus, maksudnya yang ditujukan kepada Yesus, apapun kata-kata itu, entah cacian atau makian atau apapun, Tuhan Yesus tetap mengampuni. Ya, mari kita akan lihat sedikit sejarah Bapak Saudaraku, pengalaman yang dialami oleh Yesus di dalam Matius pasal 13 ayat 54 sampai 58. Firman Tuhan berkata, "Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, 'Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas?' Ayat 56, "Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Jadi Bapak Saudaraku, sampai di sini mereka melihat bahwa apa yang Yesus ajarkan dengan penuh kuasa itu hikmat yang dari Allah yang luar biasa. Mereka sangat takjub Bapak Ibu Saudara. Bahkan mujizat yang Tuhan lakukan, mereka semua takjub. Tapi ketika mereka melihat Yesus itu anak tukang kayu, Yesus anak Maria, dan mereka tahu semua saudara-saudaranya, mereka menjadi memandang Yesus sebelah mata Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan memandang Yesus sebelah mata? Ayat 57 dikatakan lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Jadi ketika Yesus mengajar dengan luar biasa, hikmat yang luar biasa, melakukan mukjizat yang luar biasa, namun ketika Yesus selesai mengajar, mereka justru menolak Yesus dan kecewa kepada Yesus.
Kenapa hal ini terjadi, Bapak Ibu Saudara? Karena mereka masih melihatnya Yesus sebagai manusia. Mungkin wajar saja, Bapak Ibu Saudaraku. Jika Bapak Ibu Saudara tinggal pada zaman Yesus, mungkin bisa sama pemikirannya dengan orang-orang yang menolak dan kecewa sama Yesus. Ya, lalu apa yang terjadi ayat selanjutnya? Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ya, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi ini imbas dari rasa tidak percaya kepada Yesus, maka tidak terjadi mujizat, atau mujizat sangat sedikit sekali, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga kita sebagai orang-orang percaya, kenapa disebut sebagai orang-orang percaya? Kita harus meyakini betul siapa Yesus. Ya, kita diajar untuk percaya supaya ada mujizat. Belum tentu orang yang mengaku dirinya Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh memiliki keyakinan dan percaya kepada Yesus. Buktinya banyak, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak mereka yang mengaku dirinya Kristen, namun mereka masih hidup tidak percaya kepada Tuhan. Ya, ini yang terjadi sampai hari ini. Dan pada zaman Yesus pun juga terjadi hal yang serupa, Bapak Ibu Saudara. Yesus pun masih ditolak. Yesus juga mengalami penolakan. Ya, banyak mereka juga kecewa dan menentang karena Yesus seolah-olah menganggap dirinya sebagai Tuhan. Mungkin ini pemikiran yang wajar dan normal. Tetapi sekali lagi, Bapak Saudaraku, itu yang menjadi pertentangan, perlawanan pada waktu itu bagi Yesus. Tetapi Yesus masih mau mengampuni. Amin, Bapak Saudara. Karena pengajaran yang khusus ini harus kita cermati dengan sungguh-sungguh. Apapun yang dikatakan orang tentang Yesus, cacian atau makian, hinaan atau apapun, Tuhan mengajar kita untuk bisa mengampuni. Yesus pun mengampuni mereka yang masih menentang dan melawannya. Apalagi kita sebagai pengikut Kristus, kita pun juga harus belajar untuk mengampuni mereka yang menentang tentang apa yang kita yakini, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi belajar tentang pengajaran khusus Yesus ini, kita harus betul-betul memahami bahwa di dalam pengajaran khusus ini Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Ya, siapapun yang melawan, menentang tentang Yesus, bahkan menghina Yesus, kita harus mengampuni mereka. Yesus tidak perlu dibela karena Yesus dia punya kuasa otoritas sendiri untuk melakukan perbuatannya. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak perlu membela agama kita Kristen, karena justru Yesus yang akan menjadi pembela kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang harus kita cermati, Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup ini. Sehingga siapakah yang sebenarnya menjadi lawan kita? Ya, mari kita akan melihat satu peristiwa lagi di dalam Markus 9 ayat 38 sampai dengan ayat ke-40. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Ayat 40, "Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Jadi dalam peristiwa ini, Bapak Saudaraku, Yohanes tiba-tiba datang, dia berkata, "Guru, ada seorang yang mengusir setan demi namamu, lalu aku cegah." Tapi Yesus berkata, "Jangan cegah dia." Sebab Yesus tahu apa yang terjadi di sekelilingnya pada saat itu. Jika ada orang yang menggunakan namanya untuk mengusir setan demi nama Yesus, Yesus tahu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Yesus memberikan penekanan di ayat yang ke-40, "Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Jadi selama sampai hari ini, jika orang tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Walaupun mereka tidak sebagai pengikut Kristus. Jelas, Bapak Ibu Saudara. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita. Siapakah lawan kita sebenarnya? Yaitu
Firman Tuhan mengingatkan lawan kita adalah setan-setan, penghulu-penghulu, malaikat-malaikat jahat di udara, pemerintah-pemerintah jahat di udara. Iblis sebagai pemimpinnya yang bekerja terus mencuri, membunuh dan membinasakan, mencuri iman kita, membinasakan keyakinan kita, rasa percaya kita. Ya, supaya kita binasa kekal selama-lamanya. Ini pekerjaan setan dan ini menjadi musuh kita. Dan jangan lupa juga Bapak Saudaraku, musuh terbesar kita adalah diri kita, yaitu kesombongan kita, keangkuhan hati, kekerasan hati kita, pengertian kita sendiri. Ini yang menjadi musuh terberat dalam hidup manusia. Ketika manusia mengandalkan dirinya, Tuhan menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Oleh sebab itu, sekali lagi Bapak Saudaraku, Tuhan tetap masih mau mengampuni orang-orang yang menghina dia, yang mengata-ngatai dia. Selama masih ada kesempatan untuk bertobat, Tuhan masih bisa dan mau mengampuni. Sebab Yesus tahu hati manusia. Dia masih memberi suatu kelonggaran karena dia tahu manusia itu masih terbatas. Jadi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi mereka yang masih menentang dan melawan Yesus dengan kata-kata, dengan ucapan. Selama masih ada waktu untuk bertobat, ingat Bapak Saudaraku, gunakanlah waktu itu. Ya, karena Tuhan juga mengajar kita sebagai pengikut Kristus untuk bisa mengampuni. Amin. Mari kita akan melihat bagian yang kedua, yaitu tetapi jika menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus tahu siapakah Roh Kudus itu. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dia yang bekerja menginsafkan, mengingatkan dan menyadarkan manusia. Ingat, pekerjaan Roh Kudus menginsafkan manusia akan dosa, menyadarkan manusia akan ketidakbenaran. Bahkan dikatakan mengingatkan supaya manusia itu hidup dalam kebenaran. Ini pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan baca dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai yang ke-9. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, kata Yesus, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8, dan kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa. Di awal tadi saya juga sudah ingatkan, perkara yang tidak bisa manusia lakukan adalah menghapus, menebus dosanya. Tapi Roh Kudus bekerja untuk menginsafkan dosa-dosa manusia. Akan kebenaran dan penghakiman. Akan dosa. Ayat 9, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi kalau tidak percaya kepada Yesus itu pun, jika Roh Kudus sudah ingatkan, maka itu juga adalah dosa, saudara. Jika Roh Kudus sudah berbicara dalam hati Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi masih tertutup juga hati manusia atau Bapak Ibu Saudara semuanya, maka itu juga adalah dosa. Jadi mari kita akan melihat kisah tentang Firaun, Bapak Ibu Saudara. Saudara tahu Firaun ketika dia mengalami tulah sampai dengan yang ke-10. Itu adalah masa, adalah waktu yang Tuhan berikan kepada Firaun supaya Firaun sadar diri. Memang di dalam Alkitab ditulis Tuhan mengeraskan hati Firaun. Namun kita lihat sejarah, kenapa Tuhan ingin menghukum Firaun dan orang-orang Mesir. Karena selama 400 tahun orang-orang Israel mengalami perbudakan di Mesir. Sehingga Tuhan juga ingin menghukum, mengingatkan Firaun supaya mereka sadar. Dari kisah Firaun ini kita bisa melihat kekerasan hati manusia. Ya, dari tulah pertama Firaun masih tidak mau bertobat. Kemudian tulah kedua, ketiga masih belum bertobat. Keempat sampai yang ke-10 Firaun masih belum mau bertobat, Bapak Ibu Saudara.
anak sulung mati, dari anak sulung manusia sampai binatang, itu masih membuat hati Firaun keras. Bahkan sampai dia mengejar orang Israel ke tengah laut. Akhirnya mereka binasa di tengah laut. Ini satu gambaran bahwa ketika Tuhan mengingatkan manusia sampai batas tertentu, manusia itu masih mengeraskan hati. Berarti manusia itu dikatakan menghujat Roh Kudus. Jadi pemahaman ini harus kita pahami betul-betul Bapak Ibu Saudaraku. Selama masih ada kesempatan untuk berubah, bertobat, menyesal. Jika hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman firman Tuhan berkata. Tapi mari kita bertobat, berbalik dari cara hidup kita yang salah. Ini pengajaran yang luar biasa. Makna daripada menghujat Roh Kudus adalah ketika manusia diingatkan, mereka tidak mau mendengarkan sampai batas waktu tertentu dan terus masih berkeras hati sampai mereka mati. Mereka akan binasa. Itu yang dinamakan penghujatan terhadap Roh Kudus. Dan itu tidak akan diampuni Bapak Ibu Saudara. Jadi bersyukur jika kita masih diingatkan Tuhan, terus kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita menerima pengampunan. Siapapun kita pernah berdosa. Percayalah ketika kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan masih mau memberikan pengampunan. Selama waktu yang Tuhan berikan itu masih ada bagi kita. Jadi jangan sampai kita mengeraskan hati sampai dibawa mati Bapak Ibu Saudara. Karena nanti Tuhan tidak akan pernah memberikan kesempatan lagi. Amin Bapak Saudaraku. Ya, jadi bagian yang terakhir ini, jika manusia menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Tapi mari kita miliki hati yang mau taat, mau tunduk, mau percaya kepada Tuhan. Walaupun hari-hari ini masih banyak orang yang belum mau menerima Yesus sebagai Tuhan, saya percaya Roh Kudus bekerja secara luar biasa berbicara kepada mereka. Dengan lemah lembut Roh Kudus menjamah mereka. Dengan perjumpaan secara pribadi dalam hidup mereka. Saya percaya sampai hari ini Tuhan bekerja untuk membuat mereka bisa menerima keselamatan. Ya. Karena jika sudah berbicara tentang penghujatan terhadap Roh Kudus, berarti hati mereka masih tidak mau percaya. Firman Tuhan jelas dikatakan, dan kalau ia datang, ia menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, bahwa bahkan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, kepada Yesus. Saya terus berdoa bagi saudara yang belum menerima dan percaya kepada Yesus, supaya hati Bapak Ibu Saudara semuanya mulai dibuka dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ini adalah kesempatan. Amin. Yesus memang tidak pernah memaksakan, tapi Yesus selalu membukakan pintu bagi mereka yang mau masuk, bagi mereka yang mau membukakan hati untuk Yesus menjamah hidup saudara. Amin. Oleh sebab itu menghujat Roh Kudus adalah menolak untuk bertobat. Menolak untuk mengakui keberdosaan dan dosa-dosa kita. Oleh sebab itu dosa tidak bisa diampuni ketika kita menolak untuk bertobat. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 10 saya akan bacakan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan sungguh-sungguh meresponi firman Tuhan, pengajaran Yesus bagian yang ketiga ini.
supaya kita menjadi orang-orang yang taat, menjadi penurut-penurut Allah, yang setia sampai pada akhir. Sehingga apa yang Tuhan janjikan bagi kita yang percaya kepadanya akan digenapi dalam hidup kita. Jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Jika kita diingatkan, jika kita ditegur, dinasihati, baik melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus yang berbicara dalam hidup kita, mari kita responi dengan hati yang terbuka. Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan berdoa, kita mengucap syukur buat berkat Tuhan hari ini. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Firman yang menguduskan kami, mengingatkan kami, untuk kami diajar tetap mengampuni. Tuhan juga mengajar kami untuk hidup dalam ketaatan. Kami sadar sebagai orang-orang yang berdosa membutuhkan kasih dan pengampunan. Ajar kami Tuhan hidup dalam ketaatan. Di tengah-tengah zaman yang tidak semakin mudah ini, berikan kami iman, pengharapan, dan kasih, sehingga kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Ampuni segala hal yang masih kurang berkenan dalam hidup kami. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Berkati kami semua. Berkati keluarga kami. Berkati pekerjaan, pelayanan kami. Kota dimanapun kami berada. Berkati bangsa dan negara kami. Para pemimpin, pejabat, orang luar negeri ini, presiden, wakil, para menteri. Kami serahkan dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadikan kami orang-orang beruntung di dalam Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah atas kami. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kami yang percaya berkata, amin Tuhan Yesus.